Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Oktaviana Zara dengan NIM 2101033130. Di sini saya akan mendemokan hasil website yang saya buat dengan judul Sistem Informasi Pencatatan Data Pasien Rawat Jalan berbasis website di Klinik Dr. Sriwajono. Pembuatan website ini dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah sistem terdistribusi yang diampu oleh Bapak Pramono, Magister Komputer. Yang pertama, latar belakang pembuatan website Klinik Dr. Sriwajono. Klinik Dr. Sriwajono merupakan salah satu klinik yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Klinik ini telah memiliki popularitas yang tinggi dan banyak dikunjungi pasien karena kualitas pelayanannya yang baik dan biaya yang cukup terjangkau. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala. Salah satunya adalah pencatatan data rawat jalan pasien pada klinik ini masih menggunakan metode manual dengan menulis di dalam buku, sehingga sangat rentan sekali terhadap kesalahan penulisan dan berpotensi kehilangan data. Dengan kondisi seperti ini, penting untuk mengembangkan sebuah teknologi atau sistem yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada staf dari klinik Sriwajono. Oleh karena itu, dilakukan sebuah pengembangan sistem informasi pencatatan pasien rawat jalan berbasis website. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk front-end menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk back-end-nya sendiri menggunakan PHP dan database MySQL. Tujuan pembuatan website ini untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses manajemen data pasien rawat jalan yang ada di Klinik Dr. Sriwajono. Yang pertama, saya akan menjelaskan database dari website yang telah saya buat. Di sini saya membuat database dengan nama db_pasien yang di dalamnya terdapat 7 buah tabel. Tabel yang pertama adalah tabel admin, tabel yang kedua adalah tabel dokter, tabel yang ketiga adalah tabel obat, tabel yang keempat adalah tabel pasien, tabel yang kelima adalah tabel pembayaran, tabel yang keenam adalah tabel pemeriksaan, dan tabel yang terakhir adalah tabel resep. Yang pertama, mulai dari tabel admin. Di dalam tabel admin terdapat 3 buah field, yaitu ID admin, username, dan password. Kemudian masuk ke dalam tabel yang kedua. Di dalam tabel yang kedua ini terdapat 5 buah field. Yang pertama adalah ID pasien, yang kedua nama pasien, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat usia, dan yang terakhir alamat. Kemudian masuk ke dalam tabel yang ketiga. Di dalam tabel dokter ini terdapat 3 buah field. Field yang pertama ID dokter, kemudian field yang kedua nama dokter, dan field yang terakhir adalah telepon. Kemudian masuk ke dalam tabel pemeriksaan. Di dalam tabel pemeriksaan terdapat 7 buah field. Field yang pertama itu ID pemeriksaan, kemudian field yang kedua ID pasien, field yang ketiga ID dokter, field yang keempat tensi, field yang kelima keluhan, field yang keenam diagnosa, dan field yang terakhir ini untuk harga resep. Kemudian masuk ke dalam tabel pembayaran. Di dalam tabel pembayaran terdapat 4 buah field. Field yang pertama ini ID pembayaran, kemudian field yang kedua ID pemeriksaan, field yang ketiga jasa dokter, dan field yang terakhir itu untuk total bayar. Kemudian
masuk ke tabel resep. Di dalam tabel resep ini terdapat 5 buah field. Field yang pertama ini untuk ID resep, field yang kedua untuk ID obat, field yang ketiga untuk ID pemeriksaan, field yang kelima untuk field yang keempat untuk aturan obat, dan yang terakhir ini field untuk jumlah obatnya. Kemudian masuk ke tabel yang terakhir. Tabel yang terakhir ini adalah tabel obat. Di dalam tabel obat terdapat 4 buah field. Field yang pertama untuk ID obat, field yang kedua untuk nama obat, field yang ketiga untuk deskripsi, dan field yang terakhir untuk harga obat. Kemudian masuk ke dalam demo website yang telah saya buat. Untuk yang pertama, staf atau admin harus login terlebih dahulu ke dalam website. Di sini menuliskan username dan password. Kemudian klik login. Maka secara otomatis masuk ke dalam halaman data pasien. Di sini terdapat beberapa menu. Menu yang pertama adalah menu data pasien, menu yang kedua data dokter, menu yang ketiga data obat, menu yang keempat data pemeriksaan, dan menu yang terakhir untuk data transaksi. Kita mulai dari data pasien. Di sini terdapat satu buah tabel yang berisi nama pasien, jenis kelamin, usia, dan alamat. Di dalam data pasien ini kita bisa menambahkan data baru. Contoh di sini namanya Indah Puspita, jenis kelaminnya pilih perempuan, usianya 24 tahun, alamatnya Pekan Klaten. Kemudian klik save. Di dalam data pasien ini kita juga bisa mengedit data. Contoh di sini kita edit usianya menjadi 25 tahun. Kemudian klik update. Di sini kita juga bisa menghapus data. Kita klik contoh kita akan menghapus data Indah Puspita. Kita klik hapus, maka secara otomatis data yang bernama Indah Puspita akan terhapus. Kemudian masuk ke menu yang kedua, yaitu menu data dokter. Di dalam data dokter kita juga bisa menambahkan nama dokter. Contoh di sini Dokter Fuad Arifudin. Nomornya 085887675641. Kemudian save. Di sini akan muncul nama Dr. Fuad Arifudin. Kita juga bisa mengedit data Fuad Arifudin. Contoh di sini ditambahkan D. Maka akan secara otomatis akan berganti, jadi Fuadnya D-nya 2. Kemudian kita juga bisa menghapus data. Contoh di sini Dr. Fuad Arifudin kita hapus. Maka secara otomatis data Dr. Fuad Arifudin tadi akan hilang dari tabel. Kemudian menu yang ketiga yaitu data obat. Di dalam data obat sini kita dapat menambahkan data baru. Contoh nama obatnya Captopril. Ini untuk penurun tensi. Harganya 7.000. Kita klik save. Di sini akan menambah data obat yaitu Captopril. Kita juga bisa dapat mengedit. Contoh di sini harganya kita ubah menjadi 6.000 per
couplet kita update, maka akan berubah harga menjadi 6.000. Kita juga dapat menghapus data obat. Contoh di sini kita hapus nama obat Captopril. Maka secara otomatis obat Captopril akan hilang dari tabel data obat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu yang keempat, yaitu menu data pemeriksaan. Di dalam menu data pemeriksaan ini kita juga bisa menambahkan data baru. Jadi di sini nama pasiennya ini kita mengambil dari menu data pasien. Untuk nama dokter kita juga mengambil dari data dokter. Contoh di sini kita memilih nama pasien Puspita Indah, kemudian nama dokternya Dr. Anissa, tensinya 135, keluhannya contoh pusing, kemudian diagnosanya itu vertigo. Kemudian kita klik save. Maka akan ada data pemeriksaan baru yang bernama Puspita Indah. Kita bisa klik add resep. Kemudian untuk nama obat ini kita mengambil dari data obat. Kita pilih contoh, kita pilih obatnya itu paracetamol, aturan obatnya 2x3. Kemudian jumlah obatnya itu 1 itu 1 couplet. Kemudian klik save. Maka di sini akan tertuliskan nama resep baru. Kemudian kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu menu data transaksi. Di dalam menu data transaksi ini kita juga bisa menambahkan data baru. Kita klik add data. Kemudian kita pilih nama pasien. Untuk nama pasien ini kita mengambil dari data pemeriksaan. Contoh di sini namanya Puspita Indah, kemudian biaya dokternya itu misalkan 80.000. Kemudian klik save. Di sini akan menghitung total bayar secara otomatis dengan mengambil biaya resep dari data pemeriksaan dan biaya dokter yang kita inputkan di dalam data transaksi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.